Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Pramudita dari Prodi Sistem Informasi UPWJJ Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer, yaitu pengerjaan 20 soal mengetes CMD. Nah, pertama-tama kita buka CMD dengan Windows plus R. Selanjutnya kita tekan Ctrl Shift Enter. Sini kita pilih yes. Nah, soal yang pertama yaitu CD. Nah, perintah ini digunakan untuk pindah-pindah direktori. Selanjutnya, kita coba nomor 2, CLS. Nah, CLS ini digunakan untuk membersihkan layar CMD. Nah, kita lanjut ke nomor 3. CLS spasi slice tanda tanya. Nah, fungsi ini tuh buat kita tuh nanya CLS nih fungsinya apa gitu. Lanjut, kita bersihkan kembali. Kita lanjut ke nomor 4. Dir spasi slice tanda tanya. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan bantuan untuk perintah dir. Jadi kayak kita nanya dir ini fungsinya digunakan untuk apa? Digunakan untuk menampilkan daftar isi direktori saat ini. Menunjukkan informasi tambahan atas parameter yang bisa kita gunakan dengan perintah dir. Seperti itu. Kita bersihkan kembali CLS. Lanjut ke nomor 5. IP config. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada device atau komputer. Lanjut, kita CLS kembali. Nah, kita nomor 6 kita coba IP config spasi slash al. Nah, perintah ini digunakan untuk memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig, namun memberikan informasi tambahan seperti DNS maupun MAC address nih, seperti ini. Kan saya pakainya WiFi ya, jadi ini MAC address-nya. Nah, ini MAC address kalau saya menggunakan LAN, tapi di sini saya cuma pakai WiFi. Lanjut, kita bersihkan kembali. Nah, lanjut ke soal nomor 7. IP config spasi tanda tanya. Nah, perintah ini menampilkan semua bantuan. Jadi kita nanya nih, IP config tuh apa aja nih fungsinya gitu. Ada IP config al untuk menampilkan semua detail seperti yang tadi ya, DNS, MAC address, seperti itu. Lanjut ke nomor 8, kita bersihkan dulu. IP config spasi release. Nah, perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer kita akan menjadi kosong. Lanjut, kita bersihkan lagi. Lanjut ke soal nomor 9, IP config spasi slice renew. Nah, perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasikan dengan DHCP, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. Kita bersihkan kembali. Selanjutnya kita soal nomor 10 ya. IP config spasi slash display DNS.
Perintah ini digunakan untuk menampilkan change domain name system atau DNS lokal. Lanjut, kita bersihkan kembali. Lanjut ke soal nomor 11, yaitu IP config spasi slash plus DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS change. Nah, lanjut, kita bersihkan kembali. Lanjut ke soal nomor 12, IP config spasi slash register DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer atau device kepada DNS server terdekat. DNS, kita lanjut. Ping. Perintah ini digunakan untuk mengirimkan ICMP atau Internet Control Message Protocol (ECO) request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Kita bersihkan kembali. Lanjut ke soal nomor 14 ya. Net start. Perintah ini digunakan untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer atau device. Ini mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi TCP atau IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Kita CLS kembali. Lanjut kita coba nomor 15, search. Perintah ini digunakan untuk menunjukkan jalur atau rute yang dilalui paket data menuju alamat tujuan di jaringan. Lanjut kita ke nomor 16. Path ping. Nah, perintah ini digunakan untuk mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam rute tersebut, termasuk kehilangan paket. Lanjut ke nomor 17 ya, NS lookup. Perintah ini digunakan untuk mengecek informasi DNS dari domain, misal alamat IP suatu situs. Misalnya kita coba DNS tik Google. Nah, kita exit. Kita bersihkan kembali ya. Lanjut ke nomor 18. Net. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengkonfigurasikan dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Kita tuh kayak dapat menggunakannya untuk mengkonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak lainnya. Di sini saya mau mencontohkan WiFi mana aja nih yang pernah tersambung sama device saya. Saya WLAN, spasi show, spasi profiles. Nah, di sini ada beberapa WiFi yang sudah pernah terkoneksi dengan device saya. Lanjut, kita exit. Nah, bersihkan terlebih dahulu. Lanjut ke nomor 19. Root.
Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirim paket jaringan. Kita bersihkan kembali. Lanjut ke nomor 20 ya, net. Nah, fungsi ini tuh digunakan untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan, misal user, share, service, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.